Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Junita dengan NIM 20231022. Baik, yang terhormat Ibu Azza Nuzullah SPD MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan jaringan pada hewan dan atau manusia dengan mata kuliah anatomi dan fisiologi makhluk hidup. Yang pertama yaitu definisi jaringan. Jaringan dalam biologi adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Suatu jaringan disatukan oleh matriks ekstraseluler lengkap yang melapisi sel-sel itu atau menenun mereka bersama-sama menjadi suatu anyaman serat. Jaringan-jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologi yang sama membentuk organ. Jaringan dipelajari dalam cabang biologi yang dinamakan dengan histologi. Yang selanjutnya yaitu pengertian jaringan hewan. Jaringan hewan merupakan jaringan yang terdiri atas sekumpulan sel-sel hewan yang memiliki fungsi, asal, dan struktur yang sama. Macam-macam jaringan hewan ada 4. Yang pertama yaitu jaringan ikat, yang kedua jaringan epitel, yang ketiga jaringan otot, yang keempat jaringan saraf. Yang pertama jaringan ikat. Jaringan ikat atau jaringan pengikat atau jaringan penyokong tersusun dari sel-sel pengikat sebagai jaringan yang berfungsi untuk mengikat, melindungi, dan menguatkan berbagai jaringan dan organ. Jaringan pengikat terdiri dari jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan tulang darah, dan jaringan limfa. Jaringan ikat ini terbentuk dari sel-sel mesenkim atau sel jaringan embrio. Selama perkembangan embrio, sel-sel mesenkim juga membentuk jaringan ikat lain seperti tulang rawan dan tulang dan darah. Yang selanjutnya yaitu jaringan ikat terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama yaitu, yang kedua materi ekstraksel. Jaringan ikat menyangga tubuh dan organ tubuh serta menyatukan jaringan-jaringan. Serta jaringan ikat terbuat dari protein yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama serat kolagen, yang kedua serat elastik, yang ketiga serat retikuler. Jenis jaringan ikat biasa yaitu jaringan ikat renggang atau areolar, yang kedua jaringan fibrosa, yang ketiga yang pertama jaringan ikat renggang atau areolar, yang kedua jaringan fibrosa rapat, dan yang ketiga jaringan adipose. Jenis jaringan ikat yang mengalami spesialisasi yaitu jaringan ikat penunjang, kartilago, tulang, dan jaringan ikat vaskuler. Fungsi jaringan ikat yang pertama yaitu memberi bentuk dan penunjang bagi tubuh. Yang kedua, mengikat berbagai jaringan agar tetap menyatu dan menyediakan materi pembungkus antar bagian-bagian tubuh. Yang ketiga, substansi dasar dari jaringan ikat yang renggang. Yang keempat, substansi dasar merupakan suatu barier terhadap penyebaran penyakit. Klasifikasi jaringan ikat. Untuk klasifikasi jaringan ikat ini ada 3. Yang pertama, jaringan ikat biasa yang terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Yang kedua, jaringan ikat dengan sifat khusus yang terdiri dari jaringan adiposa dan jaringan darah. Yang ketiga, jaringan penyokong yang terdiri dari 2, yaitu jaringan tulang keras dan jaringan tulang rawan. Gambar jaringan ikat dapat dilihat pada layar. Penyakit jaringan ikat yang terjadi pada manusia yang pertama yaitu rheumatoid arthritis
atau penyakit rematik. Penyakit rematik menyerang lebih banyak wanita dibandingkan dengan pria. Namun, anak-anak kecil dan lansia juga dapat mengalami penyakit rematik tersebut. Ciri-ciri penyakit rematik ini yang pertama yaitu sendi yang nyeri, lemah, dan bengkak. Yang kedua, kekakuan pada sendi yang biasanya memburuk di pagi hari dan setelah melakukan aktivitas. Yang ketiga, kelelahan, demam, dan penurunan berat badan. Untuk gambar penyakit rematik dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yang kedua yaitu penyakit skleroderma. Penyakit skleroderma menyerang wanita 3 kali lebih sering dibanding pada pria selama hidupnya. Dengan angka 15 kali lebih besar untuk wanita berusia subur. Ciri-ciri penyakit skleroderma ini yang pertama yaitu hampir semua orang dengan penyakit skleroderma mengalami bagian kulit yang mengeras atau mengencang. Yang kedua, jari tangan atau kaki. Salah satu tanda-tanda dari penyakit skleroderma adalah respon berlebih terhadap suhu dingin atau stres emosional yang dapat menyebabkan mati rasa, nyeri, atau perubahan warna pada jari-jari tangan atau kaki. Yang ketiga, sistem pencernaan. Beberapa orang dengan penyakit skleroderma ini juga dapat mengalami gangguan dalam menyerap gizi jika otot usus tidak memindahkan makanan dengan baik. Untuk gambar penyakit skleroderma ini dapat dilihat pada layar. Penyakit skleroderma ini yaitu penyakit dengan kulit mengeras menjadi hitam bercak putih. Yang ketiga yaitu penyakit lupus erythematosus systemic. Penyakit lupus erythematosus systemic 9 kali lebih umum terjadi pada wanita dibanding dengan pria. Untuk ciri-ciri dari penyakit lupus erythematosus systemic ini, yang pertama yaitu kelelahan dan demam. Yang kedua, nyeri, kekakuan, dan pembengkakan pada sendi. Yang ketiga, ruam dan berbentuk kupu-kupu pada wajah yang menutupi pipi dan batang hidung. Yang keempat yaitu luka pada kulit yang muncul atau memburuk dengan paparan matahari atau photosensitivity. Yang kelima, jari-jari tangan atau kaki yang berubah menjadi putih atau biru saat terpapar dingin atau saat stres. Yang keenam, sesak pada nafas. Yang ketujuh, nyeri pada dada. Yang kedelapan, mata kering. Yang kesembilan, sakit kepala. Yang kesembilan yaitu sakit kepala, linglung, dan kehilangan ingatan. Untuk gambar penyakit lupus erythematosus systemic dapat dilihat pada layar. Yang kedua yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel ini tersusun dari sel-sel pengikat sebagai penutup dan pelindung. Penutup dan pelindung tubuh sebagai alat tubuh dan jaringan lainnya. Jaringan epitel ini berfungsi sebagai pelindung tubuh, penyerap zat-zat yang diperlukan, dan penerima rangsangan. Yang jaringan epitel ini juga berfungsi untuk mengeluarkan getah yang mengandung enzim atau hormon. Jaringan epitel terbagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama epitelium penutup dan pelapis adalah lapisan sel yang menutupi bagian internal dan eksternal permukaan tubuh dan organ, serta melapisi rongga tubuh dan organ berongga. Yang kedua, epitelium glandular. Berasal dari epitelium yang melapisi atau menutup sel-sel tumbuh sampai ke dalam jaringan. Jaringan epitel ini terdiri dari lembaran sel terdapat pada permukaan eksternal tubuh
melapisi rongga internal dan organ, membentuk berbagai organ dan kelenjar bersifat avaskular, tersusun atas sel-sel epitel yang rapat. Untuk struktur jaringan epitel ini pada umumnya salah satunya permukaan epitelium bersifat bebas dan menghadap menghadap ke cairan atau udara. Yang kedua, epitelium tidak memiliki suplai darah. Nutrisinya berasal dari difusi pembuluh-pembuluh darah di bawah jaringan ikat. Sel-sel epitel tersusun rapat dengan sedikit materi interseluler. Sel-sel epitel bereproduksi dengan cepat untuk mengganti sel yang rusak atau hilang. Fungsi jaringan epitel yang pertama, perlindungan terhadap dehidrasi, trauma, iritasi mekanik, dan zat toksik. Yang kedua, absorpsi gas atau nutrien seperti pada paru-paru atau salur pencernaan. Yang ketiga, transport cairan mukus nutrien seperti pada paru-paru atau saluran pencernaan. Yang keempat yaitu sekresi produk-produk yang telah disintesis seperti hormon, enzim, dan perspirasi yang dihasilkan oleh epitelium glandular. Selanjutnya penggolongan jaringan epitel terdiri dari dua golongan. Yang pertama jumlah lapisan sel yang terdiri dari epitel pipi dan epitel kolumner. Yang kedua struktur sel yang terdiri dari epitel kubus dan epitel transisional. Yang pertama yaitu epitel pipi selapis. Terletak pada pembuluh darah, pembuluh limfa, selaput dalam telinga, kapsula, glomerulus pada ginjal. Yang berfungsi sebagai proses difusi dan filtrasi atau penyaringan. Satu lapisan epitel pipi dapat dibedakan menjadi mesotelium dan endotelium. Mesotelium melapisi permukaan eksternal organ pencernaan, paru-paru dan jantung. Endotelium melapisi bagian dalam rongga jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limfa. Yang berfungsi dalam filtrasi, difusi, transfer, sekresi, dan mengurangi gesekan. Untuk gambar jaringan epitel pipi selapis dapat dilihat pada layar. Yang kedua yaitu epitel pipi berlapis yang terletak pada jaringan yang melapisi rongga mulut, epidermis, esofagus, vulva, rongga hidung yang berfungsi sebagai proteksi atau perlindungan. Epitel ini dibentuk oleh banyak lapisan sel. Lapisan sel paling atas menentukan jenis epitel. Dapat berupa epitel pipi berlapis dengan keratinasi atau tidak dengan keratinasi dan kubus berlapis. Epitel pipi berlapis tidak berkeratin, yaitu bersifat lembab dan melapisi esofagus, rongga mulut, vagina, dan kanal anus. Untuk epitel pipi berkeratin bersifat kering dan mengandung sel yang telah mati yang berfungsi untuk memberi proteksi terhadap abrasi, invasi, dan desikasi. Untuk gambar jaringan epitel pipi berlapis dapat dilihat pada layar. Yang ketiga yaitu epitel kolumner selapis. Semua sel yang tinggi yaitu sebagian dilapisi oleh mikrofili. Yang kedua yaitu melapisi lumen organ pencernaan. Yang ketiga mengeluarkan mukus protektif untuk melapisi lambung. Yang keempat penyerapan nutrien di usus halus. Untuk gambar jaringan epitel kolumner selapis dapat dilihat pada layar. Yang keempat yang selanjutnya yaitu epitel kolumner berlapis semu. Terdapat di saluran pernafasan, saluran uterus atau tuba uterina, ductus efferens testis, epididymis, dan vas deferens. Saluran pernafasan terdapat sel bersilia dan sel mukus. Di epididymis dan vas deferens terdapat stereosilia menyerap cairan testis. Untuk gambar jaringan epitel kolumner berlapis semu dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu epitel kubus selapis yang terletak pada permukaan dalam lensa mata.
permukaan hifadi atau indung telur, saluran nefron ginjal, yang berfungsi sebagai pelindung atau proteksi dan absorpsi dan penghasil mukus. Untuk gambar jaringan epitel kubus selapis dapat dilihat pada layar. Untuk selanjutnya epitel kubus berlapis terletak pada saluran kelenjar minyak, kelenjar keringat pada kulit yang berfungsi sebagai lapisan pelindung dan penghasil mukus. Untuk gambar jaringan epitel kubus berlapis dapat dilihat pada gambar. Yang selanjutnya itu epitel silindris selapis yang terletak pada lambung, jonjot, usus, kelenjar pencernaan, saluran pernafasan bagian atas, yang berfungsi sebagai sekresi, absorpsi, dan proteksi. Untuk gambar jaringan epitel silindris selapis dapat dilihat pada layar. Yang selanjutnya itu epitel silindris berlapis yang terletak pada saluran ekskresi, kelenjar ludah, dan kelenjar usus, uretra, permukaan alat tubuh yang basah. Untuk gambar jaringan epitel silindris berlapis dapat dilihat pada layar. Yang selanjutnya itu epitel transisional yang terletak pada sel-sel yang tidak dapat digolongkan berdasarkan bentuknya, seperti kandungan kencing, ureter, dan pelvis ginjal, yang berfungsi sebagai menahan regangan dan tegangan. Untuk gambar jaringan epitel transisional dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, jaringan otot. Jaringan otot ini tersusun oleh sel-sel otot yang mengandung serabut-serabut yang disebut dengan miofibril yang terdiri dari jaringan otot lurik, jaringan otot polos, yang ketiga yaitu jaringan otot jantung yang tersusun dari sel-sel otot. Semua jaringan sel otot semua jaringan otot terdiri dari sel-sel memanjang yang disebut dengan serat. Sitoplasma sel otot disebut dengan sarkoplasma. Membran sel otot disebut dengan sarkolema. Untuk jaringan otot ini alatnya gerak aktif, gerak terjadi karena mekanisme kontraksi serat kontraksil. Serat kontraksil terdiri dari bagian aktin dan miosin. Dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama otot polos, yang kedua otot rangka, yang ketiga otot jantung. Yang pertama yaitu otot polos. Bentuknya seperti gelendong. Yang selanjutnya inti selnya tunggal di tengah sel. Sifat kerjanya bekerja di bawah kesadaran. Cara kerjanya, waktu kerjanya lama, letak ototnya di dinding organ yang berlubang seperti pembuluh darah, usus, dan rahim. Untuk gambar otot polos dapat dilihat pada layar. Yang kedua yaitu otot jantung. Bentuknya seperti mirip otot lurik namun bercabang. Inti selnya satu di tengah. Sifat kerjanya tidak atas kemauan kita. Cara kerjanya bekerja terus-menerus dan tahan lama tanpa lelah. Letak ototnya hanya pada jantung. Untuk gambar otot jantung dapat dilihat pada layar. Yang ketiga yaitu otot lurik. Bentuknya seperti silinder panjang. Inti selnya mempunyai inti sel yang banyak. Sifat kerja reaksi cepat namun cepat lelah. Yang selanjutnya cara kerjanya letak ototnya hampir seluruh tubuh. Yang keempat, jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun oleh sel-sel saraf. Setiap sel saraf terdiri atas badan sel saraf, dendrit, dan akson. Dendrit merupakan serabut bercabang pendek yang mengantarkan impuls atau rangsangan ke badan sel saraf. Adapun akson atau neurit merupakan serabut panjang yang tunggal yang berfungsi untuk membawa impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Jaringan saraf ini berperan mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. Tersusun dari sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Neuron dibedakan menjadi satu, neuron sensorik, yaitu menerima sinyal dari lingkungan dan mengirimkannya ke sel saraf pusat. Yang kedua, neuron motorik mengirimkan sinyal dari saraf pusat ke bagian tubuh lain. Selanjutnya, antar neuron satu dengan neuron lainnya terdapat celah sinapsis.
Pada celah ini terdapat neurotransmitter yang bertugas mengirimkan sinyal dari satu neuron ke neuron lainnya. Untuk gambar jaringan saraf dapat dilihat pada layar. Untuk gambar jaringan saraf ini terdiri dari dendrit, inti sel, badan sel, akson, sinap, sel skiawan, selubung mielin, nodus, Renfier. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.